Selamat siang saudaraku, kita berjumpa lagi dalam siraman rohani siang dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan berikan tema Tuhan Maha Sanggup, diambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu saudara, mengawali renungan kita pada siang hari ini. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu siang hari ini bersama dengan umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, yang mendengarkan siraman rohani pada siang hari ini. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus berikanlah urapan-Mu sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami semua yang mendengarkannya boleh diberkati dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur dan menyambut berkat firman Tuhan pada siang hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Tuhan Maha Sanggup. Kita akan belajar dari pengalaman Sadrak, Mesakh dan Abednego dari kitab Daniel pasal 3 ayat 17-18. Saudara, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku, ini adalah ucapan Sadrak, Mesakh dan Abednego ketika mereka diperhadapkan pada persoalan hidup dan matinya mereka. Mengapa saudara? Hari itu mereka sungguh-sungguh ada dalam situasi yang sangat mendesak dan mengancam nyawa mereka. Oleh karena apa? Saudara, karena mereka tidak menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Jadi Raja Nebukadnezar pada waktu itu di tempat di mana Sadrak, Mesakh dan Abednego berada dalam pembuangan itu mendirikan patung emas. Dan bila mana ada bunyi-bunyian ditabuh kemudian dibunyikan di seluruh negeri dimanapun, orang harus sujud menyembah kepada patung emas itu atau kepada dewa. Nah saudara, lain halnya saudara dengan apa yang dialami oleh Sadrak, Mesakh dan Abednego. Mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang ada dalam pembuangan. Tapi mereka punya iman yang sangat kuat. Sekalipun mereka berbeda, iman mereka berbeda, keyakinan mereka berbeda yang mereka sembah. Dan mereka sebagai minoritas, mereka ada kaum terkecil, mereka ada di dalam pembuangan. Tetapi mereka dapat menunjukkan iman mereka kepada Tuhan Allah mereka. Saudara, iman mereka diuji pada peristiwa ini. Hari itu orang-orang Kasdim yang tidak menyukai orang-orang Yahudi itu memberikan tuduhan kepada mereka bertiga. Lalu kemudian mereka diperhadapkan kepada raja dan raja meminta, kalau ada bunyi-bunyian kecapi, gambus ditabuh, kamu nyembahlah saja. Kalau enggak, kamu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi apa jawab mereka bertiga, saudara? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu jawaban Sadrak, Mesakh dan Abednego. Apakah itu jawaban yang mudah? Tentu tidak. Mereka berada di pembuangan. Mereka sendiri istilahnya, mereka kaum yang terkecil. Mereka ada di lingkungan yang di sekitarnya itu sangat mendukung apa yang menjadi putusan raja, dan mereka tidak. Kalau mereka penduduk asli mungkin akan lain ceritanya. Tapi ini mereka orang-orang pembuangan, orang-orang pendatang, saudara. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Saudara, hidup tidak selalu baik-baik saja. Perjalanan karirmu mungkin tertahan karena imanmu kepada Kristus. Ada saudara? Perjalanan cintamu mungkin terbentur karena orang yang engkau suka berbeda iman, berbeda keyakinan denganmu. Keingintahuanmu ya akan masa depan, aku berjodoh dengan siapa, aku menikah dengan siapa,
rumah tanggaku nanti bagaimana, aku berkarir seperti apa, bagaimana usahaku, pekerjaanku, perusahaan tempat aku berada, bagaimana garis tanganku, nasib tanganku, nasib hidupku, dari garis tangan, dari cara aku senyum, dari cara aku melihat, dari cara aku berbicara. Saudara, itu hari-hari ini kita dapatin di media sosial. Itu sangat mudah sekali. Kita bisa ikut live-nya, kita bisa bertanya langsung, kita bisa memberikan telapak tangan kita agar dibaca garisnya. Kita bisa membuka dan memberikan wajah kita, senyum kita agar bisa dibaca garis hidup kita. Kita bisa menyebutkan nama kita, huruf depan kita, huruf akhir kita, tanggal lahir kita, weton kita, tanggal itu dijumlah hasilnya berapa, dan itu ada. Dan itu diberikan secara instan, dan itu banyak. Tapi itu bertentangan, tidak sejalan dengan firman Tuhan, saudara. Itu diberikan oleh penasihat-penasihat secara instan. Tapi sekali lagi itu tidak sejalan dengan imanmu kepada Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha sanggup. Itu dahulu yang harus kita pegang. Kalau Tuhan kita adalah maha sanggup, maha tahu, maha pengasih, maha penyabar, maha penyayang, berarti tidak ada yang sanggup mengalahkan Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan kita kerjakan karena Dia maha sanggup. Tetapi apakah kehidupan harus berjalan seperti yang selalu kita inginkan? Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tapi kalimat berikutnya, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Saudara, hidup tidak selalu berjalan seperti apa yang kita inginkan. Saya ingin memasuki tahun 2025 tanpa air mata, tanpa duka, tanpa kekurangan. Saya ingin berjalan baik-baik saja. Betul, itu menjadi harapan kita semua. Tetapi bagaimana jika tidak, saudara? Bagaimana jika kita sudah berharap yang baik, tetapi yang buruk kita terima? Bagaimana ketika kita percaya yang baik itu terjadi, tetapi yang gak baik itu yang terjadi? Kita sudah berharap, kita sudah berdoa, tapi sepertinya Tuhan diam. Nah, apakah perjalanan iman kita akan ambyar hanya karena hal-hal yang nanti akan kita tinggalkan kelak ketika kita pulang menghadap Dia, dan kita sendiri saja menghadap Tuhan? Semua yang kita punya, yang ada di genggaman kita, yang ada di rumah kita, yang ada di sisi kanan kiri kita, yang ada bersama dengan kita, itu kita tinggalkan. Apakah iman kita akan ambyar karena hal-hal yang akan kita tinggalkan di bumi ini, saudara? Mari kita katakan, Tuhan, aku tahu Engkau maha sanggup. Engkau sanggup menolong aku. Tapi jikapun Engkau tidak menolongku saat ini, jikapun Engkau tidak menjawab doaku saat ini, aku tetap akan beriman dan percaya kepada Engkau saja, kepada Kristus Juru Selamatku, kepada Tuhan yang hidup, kepada Elohim Adonai. Mari katakan itu di awal perjalanan hidup kita di tahun 2025, yang dalam perjalanan ke depan kita tidak pernah dapat menebak apa yang akan terjadi. Hanya jangan pernah kehilangan harapan untuk hal-hal yang baik dan lebih baik dari tahun yang lalu, untuk hal-hal yang lebih memiliki dan membawa kita untuk terus boleh bersukacita, berdamai, sejahtera melimpah-limpah. Jangan pernah kehilangan itu. Tetapi one day jika kita berhadapan dengan hal yang akan mungkin menguras semangat kita, menguras tenaga kita, menguras air mata kita, keep moving in God, saudara. Tetaplah katakan, Tuhan Kau sanggup. Tuhan Kau gak pernah meninggalkanku. Engkau Elohim Adonai, Engkau Tuhanku yang hidup. Tuhanku, tempat aku percaya, Tuhanku Juru Selamatku. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom Aleichem untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini.
Pengalaman Sadrah, Mesah, dan Abednego mengingatkan kami akan Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Kalaupun hari ini doa kami belum terjawab, di tahun 2024 ada hal yang masih mengganjal di hidup kami. Dengan keyakinan kami memasuki tahun ini berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab segala apa yang menjadi doa-doa kami. Kalaupun toh hari ini kami belum mendapatkan jawabannya, belum menerima apa yang kami doakan, gumulkan, rindukan, impikan, kami tetap meyakini Engkau gak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Tuhan kami yang dahsyat, penasihat ajaib, juru selamat kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini, menerima berkat firman Tuhan dengan penuh sukacita dan menyimpannya di dalam hati kami, dan memohon Roh Kudus menolong kami melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.